Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam, bersama saya Saifuddin di Kopi Raja, komunitas aspirasi rakyat Jakarta. Kita ngopi bareng, di balik ngopi ada banyak cerita. Di sini ada tokoh dan anak-anak, ada sahabat-sahabat muda yang akan bercerita tentang soal Jagakarsa. Nah, bicara soal Jagakarsa tentu ada yang menarik, tidak hanya kita bicara kemarin, mungkin kita bicara soal waduk Brigif atau waduk Ruang Limpah, tapi ada sisi lain yang menurut saya menarik kita ungkap di malam ini, yaitu saya sempat tadi melewati, yaitu makam Mbah Lontar. Iya. Saya sedikit mengulik di Google siapa Mbah Lontar, tapi rasanya tidak sah kalau kita tidak bertanya langsung kepada tokoh dengan Bapak Haji Rokib. Siap. Pak Haji Rokib, saya ingin tahu nih, bahwa yang saya tahu Jagakarsa ini adalah kota, sebenarnya termasuk sudah kota yang lama yang dibangun gitu kan. Betul. Apa kaitannya Jagakarsa dengan Mbah Lontar ini? Siapa Mbah Lontar ini dan bagaimana kiprahnya sehingga itu menjadi tokoh sentral di dalam perjalanan sejarahnya Jagakarsa ini, Pak Haji? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada khalayak ramai, tentang Mbah Lontar saya ingin bercerita walaupun tidak lengkap ya, akan tapi harapan saya agar supaya dianggap lengkap. Karena bagaimanapun juga dalam hal cerita ini tadi, saya tidak bisa mengarang, tidak bisa melebihi atau tidak bisa mengurangi juga. Sesuai apa yang saya paham dan yang saya itulah yang saya akan ungkap dan akan saya ceritakan. Tentang masalah Mbah Lontar itu, sebetulnya beliau ini adalah abdi dalam daripada Syekh Syarif Hidayatullah, gitu Pak Kiai. Yang mana asal usul Mbah Lontar itu tadi asalnya dari Demak Bintoro. Demak Bintoro artinya Jawa Timur sana kali ya? Ya, Jawa Tengah. Jawa Tengah ya? Iya, Jawa Tengah sana, Demak ya. Lebih kurang seperti itu, dia mengadi sekian lama itu sehingga akhirnya sampailah penataan kota Cirebon yang dibangun oleh Syekh Syarif Hidayatullah tentang pembangunan tadi untuk membangun keagamaan, yakni agama Islam, karena Syekh Syarif Hidayatullah adalah menganut sebagai orang beragama Islam. Ya. Syekh Syarif Hidayatullah adalah seorang wali dan penyebar Islam khususnya Jawa Barat dan Banten. Betul. Tapi siapakah sosok Mbah Lontar ini sehingga diminta oleh Syekh Syarif Hidayatullah untuk mengemban penyebaran agama di Jagakarsa, dan kalau tidak salah dia dikenal sebagai ahli tata kota ya, tata kota ya, tata kota. Tapi kita boleh tahu siapa sebenarnya Mbah Lontar ini, kalau tadi asal Bintoro, pendidikannya di mana gitu sampai dipercaya oleh Syekh Syarif Hidayatullah. Nah, itulah dalam cerita Syekh Syarif Hidayatullah tadi, untuk bisa mempercayai, bisa untuk mengamanatkan atau memberikan amanat kepada Mbah Lontar. Karena beliau untuk membangun kota Cirebon itu tadi, penataan kotanya itu menurut dalam cerita leluhur saya itu, beliaulah seorang ahli tata kota, seorang ahli tasawuf, seorang ahli Al-Quran. Nah, kalau ditanya di mana pendidikannya, dalam biografinya dia atau beliau ini berpendidikan untuk tasawufnya di kota Mekah, untuk Al-Quran di kota Madinah, dan untuk penataan kota atau tata kotanya di Turki, gitu Oke. Ini menarik. Beliau bisa dikatakan cukup lengkap walaupun dia adalah ahli dalam bidang agama, tapi juga bidang ahli tata negara. Itulah yang digambarkan oleh Pak Haji Rokib. Siap. Memang kalau kita berkaca kepada Rasulullah sebelum setelah pindah ke Madinah, tentu orang-orang muhajirin ini tidak akan selamanya, karena
kaum Muhajirin pindah ke kota Madinah itu, mereka kan tidak bawa apa-apa, Betul. tidak bawa harta benda dan segala macamnya. Sehingga yang dibangun oleh Rasulullah pertama kali adalah membangun masjid. Betul. Setelah membangun masjid adalah membangun pasar, Betul. membangun perekonomian. Betul. Karena kata Nabi, tidak mungkin orang Muhajirin ini akan selamanya tergantung kepada orang Ansor. Betul. Sehingga harus dibangkitkan ekonominya. Yang dibangun adalah pasar. Ya. Sehingga minta kepada kaum Ansor mana tanah-tanah yang tidak produktif untuk bisa dijadikan tempat yang lebih produktif. Sehingga kaum Muhajirin tidak tergantung lagi kepada orang kaum Ansor dan ekonominya meningkat. Sehingga kalau ekonominya meningkat, pada akhirnya bisa ditarik untuk zakat dan pajak. Hingga itu pemerataan ekonomi itu. Ya. Nah, inilah yang menurut saya ini menjadi inspirasi buat kita semua, khususnya tokoh-tokoh agama. Tidak kita terbatas hanya kepada penguasaan agama, tapi ada penguasaan-penguasaan bidang lainnya. Ya. Seperti yang dicontohkan oleh Nabi dan dicontohkan oleh Mbah Lontar. Betul. Nah, bicara konsep tata kota, ada nggak yang mungkin Pak Haji Rokim ini yang dikenang gitu kan? Tentu ini kan begini Pak, kita perlu tahu bahwa tidak ada di dunia ini membangun kota dalam semalam, kan begitu? Betul. Tidak ada yang namanya Romawi membangun kota Roma itu dalam hitungan sebulan, 2 bulan, tahun. Mereka bertahun-tahun menjadikan kota Roma itu, artinya ada proses panjang di sini. Benar. Dan Jakarta, khususnya Jakarta ini akan melalui proses yang panjang gitu kan. Betul. Nah, mungkin proses panjang ini bisa disampaikan oleh Pak Jero. Apa yang ditata gitu kan oleh Mbah Lontar ini? Iya, siap. Kalau untuk penataan yang ada di wilayah Jakarta khususnya untuk menuju Depok, inilah lintas jalan Depok itu tadi. Ada jalan Raden Kapi 1 dan ada jalan Raden Kapi 2. Yang mana jalan tembus itu tadi karena beliau membangun satu pasar yang diamanatkan kepada Syekh Raden Sonawijaya yang ada di Ragunan. Nah, disitulah beliau yang dipercaya untuk membangun satu buah pasar yang disebut pasarnya Pasar Minggu. Masya Allah. Untuk mengarah ke Depok, melintasi daripada Kapi 1 dan Kapi 2 dulu, yang namanya dari Pasar Minggu itu, Pak Kiai, belum bisa melintas dari Pasar Minggu langsung ke Depok. Karena dulu itu cuma hanya jalanan roda, orang bawa pagar bilik, yang dalamnya orang tapi ditububin bilik, dan sepeda nggak ada lagi, tapi jalan rayanya ya ini Kapi 1, Kapi 2 Banyak untuk yang perlintasan nggak tahu Depok. Ini banyak yang nggak tahu Pak Jero. Jadi tidak benar bahwa jalan itu satu-satunya hanya oleh Belanda yang dibangun. Ternyata jauh sebelum Belanda, termasuk Syekh Syarif Hidayatullah sudah mempunyai konsep konektivitas antara daerah satu dengan yang lainnya. Artinya Betul. menyambung kota-kota lainnya itu menjadi penting kan begitu. Betul. Dengan konsep untuk membangun ekonomi dan kota yang maju kan begitu. Betul, betul. Kalau tidak salah, mereka juga beliau menata pengairan ya. Pengairan ya. Bagaimana tanah yang tadinya tandus bisa ditanami menjadi tanah persawahan. Itu benar apa gimana itu? Betul. Jadi gini, kalau untuk wilayah disebut Mbah Lontar atau Bulak Lontar itu tadi yang orang tahu, ini kan dulu tanah pertanian. Nggak mungkin rasanya Kali Kerukut ada di bawah sebelah barat dan Kali Salak juga ada di bawah sebelah barat. Kok bisa itu? Nah, Gimana ini ya? bagaimana caranya supaya bisa bertani nanam palawija atau padi? Gitu Tanahnya ya? di atas, airnya di bawah. Nah, ini kan bingung. Nah, konsepnya Syekh Syarif Hidayatullah tadi, maka dia membuat satu irigasi dari mulai Depok sana yang disebut apa namanya Kali Kerukut ya, Kali Kerukut di Benteng, sehingga akhirnya dibikin bendungan yang di Depok itu tadi, kali irigasi tadi tembuslah kemari. Dulu ada Kalenan namanya, Kalenan Jalan Raden Kapis, Jalan Raden Sanim untuk menembus ke Bulak Lontar itu tadi. Nah, dibagi dua. Di sini ada jalanan roda di tengah, di bawah sebelah kanan ada pertanian tanaman padi dan palawija juga. Nah, sebelah barat, sebelah timur pun begitu. Sebelum ada pun karet, kalaupun karet kan udah penataan zaman Belanda. Nah, dulunya yang Bulak Lontar itu pun karet yang generasi kebelakang ini taunya. Tapi dalam cerita leluhur kami, ya namanya dulu itu ada Pak Haji Neman, dulu ada Pak Potong Nasim. Dulunya ini sawah tong, ini sawah, ini sawah.
kan gitu. Disitulah jadi artinya beliau bagaimana caranya untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di sini, bukan cerita rakyat ya, karena kita istilahnya skupnya adalah jaga karsa gitu. Iya. Oke. Makanya untuk masyarakat sejahtera itu harus cukup sandang dan pangan. Betul. Kan begitu. Iya. Dan sandang papan. Nah tentu para waliullah atau Syekh Syarif Hidayatullah dan Balontar sudah punya konsep membangun sebuah negara atau daerah yang sejahtera, kan begitu. Betul. Nah ini pasti kita ingat seperti yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bahwa kaum itu sudah akan bisa berubah, itu akan tergantung dari kaum itu sendiri. Sebenarnya Allah tidak akan merubah sebuah kaum kecuali kaum itu sendiri merubahnya. Ya betul. Artinya membangun sebuah kota itu perlu penataan dan pengetahuan yang baik, kan begitu. Betul. Nah ini ada semacam inspirasi buat kita, tentu tokoh-tokoh agama dan semuanya. Kita perlu tidak hanya memahami dalam satu bidang saja, bidang keagamaan. Ya. Banyak wali-wali Allah yang dulu terdahulu itu mereka sama memahami bidang ekonomi, bidang pemerintahan, bidang politik, bahkan bidang militer, kan begitu. Betul. Jangan kita sekali-kali kita serahkan kepentingan umat ini hanya kepada orang lain, ya kan begitu. Itu. Mungkin ada hal yang ingin disampaikan dalam kesempatan ini, mungkin dari Ya, Bang Naryo. Bang Naryo ini beliau mengajar silat ya. Mungkin ada kaitannya silat yang sedang digeluti, yang sedang di ini dengan Balontar atau bagaimana? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saya punya cerita tentang perjalanan silat yang ada di Ciganjur. Agak keras mungkin. Yang ada di Ciganjur ya, tentunya di sini. Ya mungkin kalau untuk lebih jelasnya lagi sampai ke arah jauhnya, mungkin saya nggak ngalamin ya, karena mungkin usia saya masih terbilang belum cukup tua kan gitu ya. Ya saya semampunya apa yang saya sudah jalani semenjak saya bergabung atau saya ikut mempelajarin silat ini yang bernamanya adalah persilatan akal dan takwa. Nah, ya memang sejarah dari persilatan akal dan takwa ini memang kita belajar dari almarhum ya guru kita Kong Haji Samin, yang mereka sudah Kong Haji Samin yang berada di daerah kawasan Waduk situ, tengah-tengah Empang itu yang sekarang menjadi Waduk. Nah beliau tinggal di situ. Nah pada waktu itu ya mungkin saya sekitar ya bisa dibilang masih kanak-kanak lah gitu ya, masih zaman dulu itu ya saya belajar semenjak SD lah bahasanya gitu ya, sampai sekarang saya masih istiqomah di sini untuk membina atau untuk meneruskan ibaratnya apa ya, kebudayaan. Kenapa pilihannya silat gitu, pencak silat? Kok senang pencak silat gitu? Betul. Atau tidak lain-lain? Ada alasan nggak yang menarik di? Ada, oke, ada. Apa itu? Karena saya berpikir untuk kedepannya artinya mungkin kalau untuk kita mendengarkan salah satu kiai tokoh atau ustadz yang sifatnya ceramah atau mungkin itu sudah banyak sekali ya, mungkin sudah banyak sekali hampir di setiap wilayah, bahkan setiap musola dan masjid pun ada seperti itu. Nah saya kenapa saya memilih untuk menjemput mempertahankan di fisik lah, di fisik untuk seni jaga diri ini bukan untuk bela diri, untuk jaga diri kan gitu. Untuk jaga diri ini untuk pertahanan ya bisa dibilang kampung kita. Karena di mana kampung kita ya. Karena di mana kita tinggal ya kan di situ bumi kita pijak. Ya artinya kita ikut turut serta untuk menjaganya, jangan sampai punah. Karena bagaimanapun juga yang namanya perjuangan kita
menurut orang-orang tua dulu itu nggak cukup dengan doa aja. Artinya doa juga diri dengan Menarik. artinya gerakan badan jasmani dan rohani harus kita pelajari juga gitu. Ya. Ada inspirasi dari yang tadi pengenal tadi. Tentu kita kalau masa lalu itu para kiai, para ulama dan para wali itu tidak terlepas dari ilmu kanuragan. Betul Pak Kiai. Pasti dia sangat mempelajari dan sangat mencintai fisik gitu kan. Dan Rasulullah pun juga menyuruh sahabat-sahabatnya untuk selalu berolahraga, bagaimana menguang kuda dan memanah gitu kan. Kan di pepatah Arab dibilang al-aqlu salim fi jismi salim kan gitu. Sebuah akal yang sehat itu terletak di badan yang sehat. Betul. Nah, di silat itulah kita menjadikan fisik kita jadi sehat dan kuat, tapi di badan yang kuat itu ada akal dan jiwa yang sehat. Mudah-mudahan terus berkembang ya. Amin. Dan saya mungkin sedikit minta pendapat nih sebagai generasi milenial Bang Rifki. Siap Pak. Terhadap warisan-warisan tadi itu ya kan, kita perlu harus bangga dan bahagia ternyata pendahulu-pendahulu kita atau di sini ini ada pejuang agama tapi juga pejuang dan ahli tata kota gitu. Dan mungkin silat dan ini yang perlu diwarisi, yang perlu dijaga. Bagaimana Pak? Untuk saya sendiri generasi milenial lah disebutnya. Saya sangat mengharapkan sih kepada teman-teman semua, khususnya kepada anak-anak muda, baik itu perempuan apalagi laki-laki, itu kita itu menuntut ilmu kan hukumnya wajib ya, hukumnya wajib. Nah di situ apalagi kita dalam melestarikan budaya kita di dalam lingkungan itu, di sini kan ada dua budaya yang sangat menonjol gitu Pak Kiai, yakni ada rebana biang dan silat itu. Nah saya mohon kepada teman-teman semua untuk mari kita semua sama-sama mengembangkan dan melestarikan apa yang sudah ada di tanah Ciganjur ini, khususnya budayanya, baik itu berupa tarian, baik berupa olahan makanan mungkin khasnya Ciganjur, apalagi baik dengan tabuhannya yaitu rebana biang ya, dan bahkan olahraganya ya. Maka dari itu saya sebagai generasi penerus daripada abang-abang saya ya, kedepannya mohon untuk sama-sama kita membangun Ciganjur ini, mempertahankan apa yang leluhur kita ini sudah bangun dari awal. Cukup sekian mungkin gitu ya. Baik pemirsa, Ciganjur atau Jagakarsa telah memberikan warisan yang luar biasa kepada kita. Tentu saya berharap apa yang disampaikan oleh tokoh kita, mudah-mudahan Waduk Brigif itu bisa tidak hanya menjadi pusat wisata, tapi juga bisa menjadi pusat budaya, ya kan? Warisan-warisan itu bisa dijaga, nanti ada tempat khusus yang mungkin bisa teman-teman anak milenial belajar di tempat situ gitu Pak. Betul. Pemirsa, tidak terasa kita sudah di ujung waktu, dan tentu kita akan jumpa di episode-episode berikutnya. Kita akan mengulik banyak-banyak tempat di Jakarta ini yang penuh sejarah. Di balik kota-kota Jakarta yang ada itu pasti ada cerita-cerita menarik di situ. Sampai jumpa bersama saya Saifuddin di Kopi Raja Komunitas Aspirasi Rakyat Jakarta. Wassalam.